Bismillahirrahmanirrahim. Agar berhukum kepada Rasul di antara mereka, maka mereka mengatakan kami mendengar dan kami patuh. Sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, wa yashallah wa yattaqi, dan mereka bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ayat yang mulia ini, surat An-Nur 51-52. Disebutkan di sini bahwasanya di antara ciri orang yang dimenangkan Allah, ketika Allah dan Rasulnya itu memanggil, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau sudah itu perintah Allah dan Rasulnya, maka tugas mereka apa? Kami dengar, kami taat. Tidak ada pilihan bagi mereka. Tidak ada pilihan bagi mereka. Orang yang beriman, kalau sudah dipanggil Allah, kalau sudah dipanggil Rasulnya, maka mereka akan datang untuk melaksanakan terbaik dari apa yang diperintahkan. Maka kita mengingat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan perkara ini. Menunjukkan apa? Ladzatul iman, manisnya iman. Nabi mengatakan salatun man kunna fihi wajadaha halawatul iman. Ada 3 kelompok yang mana 3 kelompok ini merasakan manisnya iman. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sa'di tadi, bahwasanya al-faizun, orang-orang yang menang, itu orang-orang yang merasakan ladzatul arwah, tentramnya jiwa. Hatinya itu tenang. Sebagaimana dikatakan Nabi, mereka merasakan wajada bihinna halawatul iman. Mereka merasakan nikmatnya, manisnya iman. Coba kita perhatikan. Kalau kita ditanya tentang manisnya gula-gula atau permen, maka semua kita akan menjawab tahu. Tapi kalau kita ditanya tentang manisnya iman, orang akan berpikir, bagaimana orang itu merasakan manisnya iman? Bagaimana seseorang itu merasakan nikmatnya ibadah? Bagaimana orang itu merasakan enaknya ketika bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Apa yang kita rasakan? Antum pernah dengar seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir, abahnya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah, anaknya namanya Ammar, dan satu lagi kalau tidak salah namanya Abdullah. Ini keluarga Yasir, keluarga yang disiksa luar biasa oleh kabilah Quraisy, oleh tuan-tuannya, sampai satu persatu ayahnya, ibunya meninggal, disiksa. Satu ketika di zaman ketika sudah hijrah, Ammar ini nyangkul di ladangnya, dibukalah bajunya, kemudian nampak bekas luka cambukan dari orang-orang Quraisy. Dan kemudian sahabatnya bertanya, "Ya Ammar, apa ini? Apa yang ada di punggungmu?" Kata Ammar, yaitu bekas siksaan dari orang-orang Quraisy. Orang yang beriman
ketika ia merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, seberat apapun yang mereka rasakan, sesulit apapun yang mereka jalani, itu nikmat bagi mereka. Tidak ada rasanya sulit. Mau perjalanan jauh, mau berkeringat-keringat, mau mengeluarkan uang, kalau dia sudah merasakan manisnya ibadah, tidak ada rasanya itu semua, tidak ada halangan. Mereka akan terus melaksanakannya, walaupun harus disiksa. Contoh seperti apa? Kalau antum lihat sekarang orang yang hobi sepak bola itu, supporter itu kadang dari tempat yang jauh, rela untuk bayar transport, sudah sampai di tempatnya bayar tiket, sudah bayar tiket berdesak-desakan sama orang. Tapi dia tetap datang karena menyenangkan dirinya, menyenangkan hatinya. Demikian pula orang yang beribadah, kalau sudah dia merasakan nikmatnya ibadah, semua itu bukan halangan. Maka kata Nabi, 3 orang yang merasakan manisnya iman, mereka, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Kalau sudah perintah Allah, perintah Nabinya, selesai, tutup, tidak ada alasan. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Dia mencintai seseorang karena Allah. Dia tidak mencintai seseorang karena Allah. Ingat, orang yang kalau mencintai karena urusan dunia, itu ada batasnya. Ada batasnya. Bisa jadi teman, ini teman, satu sama satu teman, mungkin dari tempat yang sama-sama arek Surabaya. Kemudian yang satu seneng klub satunya, yang satu seneng klub yang lainnya, itu bisa berkelahi. Karena kecintaannya bukan karena Allah, karena sama-sama misalnya dari Surabaya. Tapi orang yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, maka sampai hari akhir nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencintai karena Allah akan Allah kumpulkan. Bahkan di dalam surat Zukhruf Allah mengatakan Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang berteman, bersahabat di dunia, satu dengan yang lainnya itu akan jadi musuh kelak pada hari kiamat. Di dunia ini akrab, hari kiamat akan jadi musuh illa al-muttaqin, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjadikan cintanya karena Allah, bukan karena yang lain. Maka kalau kita cinta sama saudara kita, cintai mereka karena Allah, bukan karena yang lain. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Seseorang itu benci untuk dikembalikan kepada kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan dan lain sebagainya, setelah Allah selamatkan dia dari kubangan kemaksiatan tadi kepada keimanan, sebagaimana dia dibenci untuk dicampakkan di dalam api neraka atau di dalam api yang berkobar-kobar. 3 orang ini merasakan manisnya iman.
Yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Maka kita kalau ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah perintah Allah dan Rasulnya, jangan cari alasan lain. Ada orang ketika mendengar seseorang itu melaksanakan sunnah nabinya, kemudian dia berpikir gimana caranya supaya menolak perkara ini, supaya menolak perkara. Contohnya apa? Sederhana saja. Nabi di antara ciri beliau adalah i'fa'ul lihyah. Nabi orang yang membiarkan jenggotnya itu tumbuh, tidak mencukurnya. Ayo. Dan ini sunnah. Tidak ada satupun orang bisa menolaknya, karena hadisnya banyak. Hadisnya terlalu banyak untuk ditolak. Yang lucu apa? Ada orang membawakan perkataan manusia untuk menolak jenggot ini. Dikatakan bahwasanya semakin panjang jenggot seseorang, semakin apa? Semakin bodoh. Ini kan lucu. Padahal ana yakin, yakin bukan itu yang dimaksudkan. Karena nukilan yang dia nukil itu diambil dari kitabnya Ibnul Jauzi rahimahullah. Tapi diartikan dengan serampangan, dipotong di tengah-tengah, ya khalas. Dia mendapatkan maksud yang dia inginkan. Yang penting apa? Dia membodoh-bodohi orang yang berjenggot. Tapi dia tidak sadar, orang pertama yang dia bodoh-bodohi Nabi SAW. Waliyahulillah. Dan kalau antum lihat dalil tentang sunnahnya jenggot, tidak bisa antum hapus. Di Syama'il Muhammadiyah diceritakan bagaimana jenggot Nabi dan rambut Nabi dan bagaimana Nabi memelihara keduanya. Tidak bisa antum singkirkan. Tidak bisa. Ada lagi tentang masalah siwak. Siwak di antara sunnah Nabi SAW. Yang sebagian orang karena tidak mengerti, terus muncul di kepalanya mengatakan siwak ini jijik, kotor. Karena apa? Habis dipakai, ditaruh di sana. Habis dipakai, ditaruh di belakang. Siwaknya nggak salah. Yang salah orang memperlakukan siwak ini yang kadang-kadang bikin orang jijik. Nabi ajarkan kepada kita kalau setelah bersiwak beberapa kali cuci siwaknya, taruh di tempat yang tertutup biar bersih. Kadang orang udah dipakai 3-4 hari, mulutnya kotor, dipakai siwak, kotorannya nempel di siwak, siwaknya ditaruh di sini, keluar gini, kotorannya kelihatan. Ya orang nggak salah, orang jijik. Maka ketika orang melihat sesuatu, lihatlah dengan pikiran yang jernih, hati yang jernih, sehingga apa? Kita tidak membenci sunnahnya. Imam Syafi'i rahimahullah, di dalam syairnya Imam Syafi'i mengatakan apa? Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Imam Syafi'i, ta'sil ilaha, engkau berbuat maksiat kepada Allah, wa antum tudhiru hubbahu, tapi antum ngaku cinta kepada Allah. Engkau berbuat maksiat kepada Allah, tapi ngaku cinta kepada Allah. Hada muhalun fil qiyasi badi'u, ini sungguh perkara yang tidak mungkin, muhal, tidak masuk akal. Ngaku cinta tapi berbuat maksiat. Dan ini terjadi.
Banyak kaum muslimin kalau dikatakan, oh kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul, 2 menit berbuat maksiat, 3 menit berbuat maksiat. Apa maksiatnya? Ternyata ketika bajunya dibuka ada jimatnya di sini, atau sabuknya itu ada jimatnya. Lebih percaya jimat daripada Allah. Namun kita meletakkan jimat itu sama seperti berbuat syirik kepada Allah. Walaupun jimatnya itu perkara-perkara yang diambil dari sesuatu yang mungkin suci, tapi kalau dia anggap itu sebagai jimat, sama gitu. Atau dia masih percaya ada sesuatu hak Allah yang dikerjakan makhluk, dia percaya. Contohnya apa? Pawang hujan. Tahu pawang hujan? Kalau ada orang punya gawe kemanten atau sunatan, salah satu yang diundang apa? Pawang hujan. Disuruh apa? Mindahkan hujan. Kalau antum manggil orang suruh mindahkan barang, halal. Tapi kalau antum manggil orang mindahkan hujan, ada secara akal tidak masuk. Secara akal tidak masuk. Kenapa? Hujan ini diantara perkara yang ilmunya Allah rahasiakan. Ilmunya Allah rahasiakan. Allah memberikan hujan di satu tempat, itu sekehendak Allah. Tidak ada manusia yang tahu persis hujan, tidak ada. Walaupun awan, mendung, gelap, tidak hujan, iya kan? Tidak ada awan, tidak gelap, hujan. Maka tidak boleh manusia ketika tahu itu haknya Allah, kemudian manggil pawang hujan. Yang lucunya lagi, pawang hujan ini bawa apa? Bawa sapu. Sapu 1 biji. Kan ini sama menghina sama Allah. Ilmunya Allah dibanding sama sapu 1 biji. Atau bawa kuningan yang diputer. Apa ini? Ya? Laukana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Kalau cintamu kepada Allah itu benar, maka kau taat kepada Allah, bukan maksiat. Kadang sholatnya Masya Allah, tapi kalau ada masalah bukan datang kepada Allah, datang kepada paranormal, dukun. Datang kepada dukun. Gimana supaya proyek saya jalan? Atau kalau misalnya diuji sama Allah, misalnya belum punya keturunan, ya, belum punya keturunan. Ada, datanglah kepada ahlinya. Wah, bukan dokter. Loh, kalau antum datang sama dokter tidak ada masalah. Itu apa? Ikhtiar medis. Tapi antum datang kepada seseorang, dokter ya bukan, ahli masalah kandungan ya bukan. Cuma apa? Ternyata sukses, orang banyak punya anak. Terus antum tergoda pikiran. Pertanyaannya, antum lebih percaya sama Allah atau percaya sama manusia? Atau perkara-perkara lainnya yang kadang manusia ini semakin pintar. Mengapa saya katakan semakin pintar? Karena banyak manusia ini ketika ditunjukkan perkara yang gaib, mereka datang. Antum pasti masih ingat kejadian apa Kiai Kanjeng waktu itu di mana, Probolinggo, yang di jubahnya bisa mengeluarkan uang. Uangnya dibikin beli di Alfamart pun tidak laku. Ya karena mainan semua, bohong semua. Mengeluarkan apa?
cincin. Kalau saya ketawai orang kayak gitu. Kenapa? Itu cincinnya saya tahu belinya di mana. Enggak ada hebat-hebatnya. Cuma yang percaya, sampai dokter percaya. Padahal di dalam kepercayaannya itu terdapat syirik. Tidak bisa kita percaya seperti itu. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang cinta kepada yang dia cintai, dia taat. Kalau kita cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah, ya taat kepada Allah. Cinta kepada Nabi, maka kita taat kepada Nabi. Bukan buat-buat yang di luar itu. Atau ada lagi yang masih ada orang-orang itu punya kepercayaan, namanya, kalau dalam bahasa Arab namanya tiara, tatayur. Tatayur. Apa tatayur itu? Dulu orang Arab kalau mau keluar, dia ngelihat ada burung. Burungnya ke kanan apa ke kiri? Kalau ke kanan dikerjakan hajatnya. Kalau ke kiri enggak, nanti sial. Atau ngelihat ke atas, ini mendung apa enggak? Kalau mendung, enggak jadi. Kalau cerah, jadi. Jadi menyandarkan kepada hal-hal tertentu, di antaranya sebagian besar itu buruk. Untuk apa? Menentukan dia mengerjakan sesuatu apa enggak. Kata Nabi, at-tiyara syirik. Tatayur itu syirik. Nah ini ciri yang pertama. Orang yang dimenangkan Allah itu apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya itu ditaati, dicintai, di atas segala-galanya. Kalau sudah perintah Allah, perintah Rasulnya sudah sami'na wa ata'na. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada pilihan. Yang kedua, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang menjaga imannya dan menyandarkan imannya dengan amal saleh. Orang-orang yang dimenangkan Allah tidak sekedar mengatakan saya beriman, tapi mereka ikuti imannya dengan amal saleh. Mereka lah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Allah katakan di dalam surat Al-Jathiyah, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Adapun orang-orang yang beriman dan dia ikuti imannya dengan melaksanakan amal saleh, maka Rabb mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala, akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya, yakni ke dalam surganya. Dzalika huwal fawzul mubin. Yang demikian ini adalah kemenangan yang nyata. Kenapa Allah sandingkan iman dengan amal saleh? Coba antum lihat satu ayat yang singkat di dalam Al-Quran, surat Wal Asri. Wal Asri, yang Imam Syafi'i mengatakan, lau ma anzalallahu hujjatan li khalqihi illa hadhihi surat lakafatkum. Kata Imam Syafi'i, jikalau Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat Wal Asri, sudah cukup sebagai petunjuk bagi manusia. Apa yang Allah sebutkan di dalam Wal Asri? Innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya merugi. Meruginya macam-macam. Ada kerugiannya yang kecil sampai kerugian yang paling besar. Apa kerugian yang paling besar? Ketika seorang hamba berbuat syirik. Kemudian apa? Allah menyebutkan setelah kerugian tadi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kerugian ini bisa dibendung kalau seorang itu beriman dan beramal saleh. Allah menyebutkan sifat yang kedua dari kelompok orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanda orang itu nanti di dunia hidupnya jauh dari kerugian, dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan bagi mereka apa? Fawzul mubin, kemenangan yang nyata, yaitu surga. Karena orang yang beriman dan dia buktikan imannya dengan amal saleh,
maka orang seperti ini hidupnya tentram, hidupnya ayem. Dia tidak akan sibuk dengan perkara-perkara yang merugikan dirinya. Contoh, di antara penyakit yang fatal yang ada pada manusia adalah penyakit hasad. Penyakit hasad, iri, dengki. Kalau ngelihat tetangganya, saudaranya dikasih sesuatu, maka dia kepingin seperti itu, baik dalam urusan sifatnya harta benda atau yang lainnya. Dan ini bisa laki, dan yang paling fatal perempuan. Begitu ada pickup masuk, suruh bongkar muat, ada tulisan apa AC, mesin cuci, kulkas. Wah, stres. Yang jadi korban siapa? Suaminya. Itu ibu fulana itu sudah beli kulkas baru. Bukan nggak punya, lu punya. Tapi itu kulkasnya lebih gede. Pintunya ada 4. Lah terus apa bedanya mau pintu 4 1, yang penting kulkas. Yang penting masih dingin, selesai. Mungkin dia lebih butuh yang pintunya 4 untuk dagang misalnya. Untuk nyimpen barang makanan yang bisa tahan lama. Kalau kita nggak ada perlunya, nggak usah. Atau tetangganya manggil tukang untuk renovasi, dicet, laporan lagi sama suaminya, tetangga itu ganti cat, rumahnya dicat abu-abu. Rumah mau dicat apapun sama aja, nggak usah stres. Seorang yang beriman, di antara ciri keimanannya apa? Mereka bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Itu ciri orang yang beriman. Mau dikasih sedikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Mereka tidak bingung terhadap bagaimana Allah membagi rizkinya. Mereka bingung dengan apa? Bagaimana mereka beriman dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan di dalam surat yang lainnya, surat At-Taghabun ayat yang ke-9, "Man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, Allah akan hapuskan dosa-dosa mereka, dan Allah akan masukkan mereka kepada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Yang demikian ini adalah kemenangannya yang besar. Coba kita lihat di sini, orang yang beriman dan beramal saleh, Allah hapuskan dosa mereka. Allah hapuskan dosa. Karena apa? Manusia tidak mungkin dari hidup sampai mati tidak pernah berbuat dosa, tidak ada. Manusia pasti pernah berbuat dosa. Maka ketika dia beriman dan beramal saleh, Allah akan hapuskan dosa. Maka ada amalan-amalan yang mana dengan amalan tersebut mukaffiratud dzunub. Amalan itu akan menghapus dosa kita. Contoh yang paling sederhana apa? Salat. Salat itu menghapus dosa. Sahabat pernah tanya kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana menurut kalian orang yang di depan rumahnya ada kolam, dia mandi 5 kali sehari, apakah masih ada dosa melekat pada badan? Apakah masih ada kotoran melekat pada badan? Kata sahabat, enggak ya Rasulullah, mandi 5 kali.
mandi sekali aja sudah bersih. Ini 5 kali mandi. Kata Nabi, demikianlah sholat yang 5 waktu akan menghapuskan dosa kalian. Bahkan sampai dikatakan dalam hadis, orang yang salat itu di pundaknya seperti membawa dosa. Begitu dia rukuk dan sujud, dosanya itu jatuh semua, Allah jatuh. Dosanya Allah jatuh. Dan banyak lagi amalan yang Allah sebutkan. Ini saya cuma menyebutkan tentang salat. Artinya apa? Seorang yang beriman dan beramal soleh dan dia jaga amalnya ini, maka orang ini akan mendapatkan kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Kemenangan di dunia apa? Kemenangan di dunia itu diantaranya apa? Antum hidup tenang. Apapun kondisi antum, mau kaya, mau miskin, mau sedang, antum tenang. Di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surga. Inilah kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka orang yang beriman dan beramal saleh, mereka yakin, di antara keyakinan mereka apa? Allah itu Razzaqud dzul quwwatil matin. Allah itu yang memberikan rezeki. Kalau kita sudah yakin zat yang memberikan rezeki, kita tidak perlu khawatir tentang rezekinya Allah. Antum pernah lihat semut? Kalau kita minum kotor sedikit, manis, maka semut akan datang kepada tempat. Semut yang sekecil itu Allah penuhi rezekinya. Antum pernah lihat burung? Mulai dari burung yang kecil sampai burung yang besar, kayak elang dan lain sebagainya. Burung Allah cukupi rezekinya. Kucing yang banyak di kampung-kampung. Kucing itu tidak pernah sekolah LBK. Kucing itu tidak pernah ikut LBK, Lembaga Bantuan Kerja, nggak pernah. Kucing juga tidak pernah ikut sekolah kejuruan. Tapi Allah kasih rezeki. Tidak tahu caranya dari mana. Kadang dia datang ke tempat sampah, dia dapat rezeki. Kadang dia jalan, orang kasih makan, dia dapat rezeki. Artinya apa? Makhluk hewan seperti itu Allah kasih rezeki, apalagi kita. Tapi kadang orang berpikir, bangun pagi hari, ya, mandi, terus bingung. Hari ini saya makan apa ya? Hari ini saya makan apa? Kalau kita manusia dan yakin terhadap Allah, jangan tanya hari ini makan apa. Karena apa? Rizkinya sudah maktub. Rizkinya manusia itu sudah maktub, sudah tertulis. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu tidak akan mewafatkan manusia kecuali Allah lengkapkan rizkinya. Kalau sudah dikasih rizkinya semua, baru Allah wafatkan. Artinya apa? Orang tidak perlu takut dengan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yang kedua, beriman dan beramal saleh. Yang ketiga, sebagaimana di surat An-Nur tadi, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Orang yang dimenangkan oleh Allah adalah orang yang menjaga rasa takutnya kepada Allah. Orang yang menjaga rasa takutnya kepada Allah. Kenapa kok orang mesti menjaga rasa takutnya kepada Allah? Kenapa kok ayat ini menyuruh kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau orang sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, apa yang terjadi? Dia akan berbuat segala-galanya tanpa batasan. Lihat orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang mereka kerjakan? Yang ngeri itu di Indonesia, yang ngeri di Indonesia, negara mayoritas penduduknya Islam dan sampai hari ini masih mayoritas. Kalau tidak salah 80 sekian persen itu masih Muslim. Kemudian di antara barang yang laris buka tempat makan yang salah satu makanannya itu khamr, dan itu laris di mana-mana. Wa na'udzubillah, yang bangun orang Muslim, investornya orang Muslim. Alasannya apa? Saya buka lapangan kerja. Betul. Tapi antum buka lapangan kerja untuk mengajak orang-orang ke neraka. Atau ada lagi yang ngeri, di antara perkara yang laku di Indonesia itu jualan tradisi. Kalimatnya itu mesti mengatakan ini tradisi budaya bangsa. Yang dikerjakan kesyirikan. Bahkan kadang-kadang mungkin bukan tradisi. Bahkan hal ini kadang-kadang sudah diingatkan oleh siapa? Oleh ulama-ulama di zamannya, dari negeri ini. Maka orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang perlu dinasihatkan kepada mereka agar mereka menjaga rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Hati-hati orang yang hilang di dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Karena apa? Kalau orang sudah hilang rasa takutnya, maka dia berbuat sekehendak hati, melanggar batasannya Allah, melanggar aturannya Nabi SAW, kemudian membuat hal-hal yang dulu tidak pernah dicontohkan dan lain sebagainya. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang paling takut kepada Allah adalah ulamanya. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulamanya. Mengapa demikian? Semakin orang itu dekat kepada Allah, dia akan semakin takut. Maka para ulama mengatakan, kalau ada orang dia duduk di majelis ilmu, kemudian semakin dia belajar, semakin dia berani kepada Allah, berarti ilmunya tidak beres. Tapi kalau semakin dia duduk di majelis ilmu, semakin dia mendekat Allah, semakin dia takut, maka ilmunya sudah. Karena tidak mungkin orang membaca Al-Quran, semakin dia baca, dia semakin berani kepada Allah, tidak mungkin. Karena orang semakin membaca Al-Quran, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu. Di dalam hadis yang sering kita dengar tentang 7 kelompok manusia yang Allah berikan naungan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 2 di antaranya adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Salah satu di antaranya rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang ternama dan juga cantik. Kemudian faqala inni akhafu, dan dia mengatakan aku takut kepada Allah. Peristiwa ini
peristiwa yang mungkin langka saat ini. Kalau seseorang itu mendapatkan posisi yang sama, luar biasa berat di zaman ini. Maka demikian, coba kita lihat perzinahan di zaman ini. Kita tidak usah ngomong perzinahan yang dalam artian seorang laki-laki berhubungan dengan wanita. Ikhtilat saja, laki-laki campur sama wanita. Dulu kalau kita naik bemo, naik bis, laki-laki duduk sama perempuan itu suatu barang yang langka. Kecuali apa? Keluarganya sendiri. Sekarang, waduh, dusel-duselan, gak karu-karuan. Nggak di bemonya, nggak di bisnya. Dulu seorang laki-laki ya ketemu sama perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian mereka dalam tanda kutip seperti sekarang istilahnya pacaran. Itu cari tempat yang sepi. Karena apa? Kalau ketahuan orang marah. Sekarang mereka tidak punya malu. Yang malu apa? Yang lihat malu. Yang lihat tuh sampai malu. Sudah nggak karu-karuan, sudah mau cerita sampai bingung yang mau cerita. Antum lihat di mall, antum lihat di tempat makan, kayaknya sudah tahu. Padahal antum deketin, loh antum ini sudah, jawabannya pasti enggak. Jarang. Naik sepeda motor sampai kayak satu kulit. Sampai kita mikir apa? Ini mungkin suami istri. Kenyataannya enggak, belum kawin. Takutnya sama Allah hilang. Perzinahan di mana-mana, bayi dibuang di mana-mana. Bayi dibuang itu di mana-mana. Sampai ditemukan di Indonesia ini apa? Dokter-dokter yang buka praktek aborsi. Waliyahullah. Sampai punya sumur khusus untuk buang janin. Waliyahullah. Sudah tidak takut sama Allah Subhanahu. Kemudian juga disebutkan pada bagian yang lain dari hadis ini, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang di tengah malam sendiri dia berzikir kepada Allah dan kemudian meleleh air matanya, menangis. Takut kepada Allah Subhanahu. Ini juga sekarang jarang. Gara-gara apa? Gara-gara ada HP. Sedikit-sedikit tempel status, sedikit-sedikit bikin cerita, story, sedikit-sedikit info di grup. Dan yang ngerinya apa? Semua macam ibadah dibuat kayak gitu. Nanti apa? Bikin siaran langsung dalam Instagram, siaran langsung tawaf dari Masjidil Haram. Lu terus faedahnya antum live itu apa? Antum live tawaf itu faedahnya apa? Tidak ada faedahnya kan? Cuma menunjukkan kalau antum tawaf. Tidak usah tunjukkan sama Allah, tidak usah tunjukkan kepada manusia. Nanti boleh status alhamdulillah baru melaksanakan qiyamul lail. Tidak usah cerita sama manusia. Ceritanya sama Allah cukup. Tidak usah cerita sama manusia. Menangislah di hadapan Allah, bukan menangis di hadapan manusia. Dan di antara perkara yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang di akhir zaman, ya perasaan khusyuk, perasaan takut dan perasaan khusyuk itu di antara perasaan yang dicabut oleh Allah Subhanahu di akhir zaman. Sehingga antum melihat apa? Orang-orang beribadah kepada Allah sudah tidak kelihatan khusyuknya. Sholat itu, sholat cuma gerakan badan.
Kalau antum sempat misalnya ke pasar, ke mall, antum datang ke masjid. Anda bersyukur masjidnya di pasar itu sekarang lebih bagus daripada dulu, lebih wangi daripada dulu, karena ada perhatian orang-orang. Kalau dulu, naudzubillah baunya. Kalau antum pergi mall atau pergi pasar, tempat yang paling ngenes itu pasar apa? Musolanya. Apalagi kalau antum mau sujud, rasanya tidak mau sujud, tapi terpaksa karena sholat ada sujudnya. Begitu nempel di karpetnya, oh, bau apa saja masuk. Tapi sekarang alhamdulillah lebih baik. Alhamdulillah lebih baik. Tapi yang lain ya, tempatnya sudah bagus, sudah terang, dan sholat ngeri. Kadang aku wudhu, ada orang masuk sholat, aku wudhu, aku selesai wudhu, aku masuk orang yang sholat sudah selesai. Ini bacaan orang yang sholat. Ada itu terang-terang. Allah. Kalau aku tanya sama mereka, kok sholatnya kayak gimana dia? Jangan ngurusin sholat orang. Nabi menemui pemuda tadi disuruh ulangi sholatnya. Apakah kita lakukan? Tidak pernah. Pemuda tidak pernah. Karena dia ulang sholat lagi, ulang sampai 3 kali. Ini menunjukkan apa? Sholat itu diantara rumahnya tenang, tumaknina, bukan syukur malaku. Yang ngeri lagi, ketika perkara ini ditanyakan kepada beberapa orang tadi, jawaban mereka sah. Bagaimana Pak sholatnya? Sah. Yang lebih ngeri lagi, saya melihat seorang ahli mengatakan sholat itu yang penting dia nikmatnya bagaimana. Kalau dia nikmatnya sholat syukur melaku, ya syukur melaku. Dan dia mencontohkan ada seorang sahabat yang sholatnya seperti ini. Karena belum pernah tidak mungkin. Saya tahu lagi kita belum. Jadi kalau kita menikmati sholat cepat, kita cepat-cepat. Di mana rasa takutnya kepada Allah? Bagaimana dia menumbuhkan rasa takut kalau sholat itu seperti ini? Apa rasanya? Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ketika menyebutkan ciri orang yang beriman, innal mu'mina jama'a ihsana wa syafaqah. Orang yang beriman itu menggabungkan dua perkara, ihsan, sifat baik, wa syafaqah, dan rasa khasyat takut. Wa innal munafik, dan orang-orang munafik jama'a ihsana wa amal. Orang munafik itu mengumpulkan ihsan, berbuat jelek, wa dan merasa dan takut semestinya. Dan ciri orang yang beriman, dia jaga rasa takut. Karena kalau orang menjaga rasa takutnya, dia akan berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Dia ini boleh apa? Dia ini melanggar perintah Allah apa? Walaupun mungkin dia sendirian, maka di antara perkara yang saya ngeri di zaman ini adalah beberapa kejadian di tempat-tempat taklim, di pondok, di sekolah, terjadi apa maksiat, yang dikerjakan guru-guru mereka. Kenapa hal ini muncul? Ingat rasa takutnya kepada Allah. Yang kedua apa? Tidak ada penjagaan. Tidak
mau dalilnya apapun, mau hujatnya apapun, harus di depan terbuka. Dan biasakan sesuatu itu semua bisa dicek dan dicek. Sehingga menghindarkan maksiat, menghindarkan maksiat. Yang pertama, sifat orang-orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu, yaitu orang-orang yang menjual diri mereka kepada Allah Subhanahu, menjual diri mereka kepada Allah, bukan kepada manusia. Allah katakan alladzina wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman kemudian berhijrah, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan juga diri mereka, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, dan mereka adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Menjual diri mereka di dalam Allah, di amwalihim wa anfusihim, jiwa dan raga dan harta mereka. Dan kemudian kita jangan ketika ada ayat wajah fi sabilillah dan berjuang di jalan Allah, apakah maknanya hanya sempit untuk jihad? Jawabannya tidak. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah tergantung di masanya. Kalau di masa kita saat ini tidak ada medan perang, jangan bikin medan perang. Terus baca ayat jihad, oh yang kita jihad, itu semua demi siapa? Jangan salah paham. Kalau ayatnya jihad, oh yang ayat harus perlu apa? Beli pedang, beli tembak, terus rumahnya ditaruh di pedang. Tapi saya bukan mengatakan apa jihad itu dalam Islam, bukan ada, tapi ada syarat dan ketentuan. Jadi jihad itu syarat dan ketentuannya berapa? Ini yang syarat ketentuannya apa orang Muslim? Gak syukur bikin jihad. Lalu terus gimana kalau tidak ada medan jihad? Maka kita berjihad di jalan yang lain, bersungguh-sungguh di jalan yang lain. Karena apa? Banyak yang bisa kita kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan? Misalnya memakmurkan masjid seperti ini, membuka majelis-majelis taklim seperti ini, mengadakan sekolah-sekolah misalnya, atau mengajarkan ilmu kepada sesama. Itu berjihad di jalan dengan ilmu, dengan harta. Apa yang bisa kita lakukan? Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah, menjelaskan ayat Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaquluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Tawrati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhina bay'tum bihi dzalika huwal fawzul 'azim. Ini keterangan yang jelas. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka. Dengan apa? Dengan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Ingat kan? Mereka membunuh atau terbunuh. Berarti apa? Ada peperangan. Dan syukur diri perang-perangan. Janji yang benar dari Allah ini ada di dalam Taurat, di dalam Injil, dan di dalam Al-Quran. Dan siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang kalian kerjakan. Inilah kemenangan yang besar. Di sini yang pertama, fadilah orang berjihad, ya. Yang kedua, orang-orang yang apa? Yang berjuang di jalan
dengan harta dan jiwa mereka. Contohnya apa sih orang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa? Misal ada seorang tentara yang jaga pos perbatasan negara, dia berjaga-jaga. Apakah orang seperti ini bisa dikatakan jihad? Ya. Orang yang keluar cari nafkah, pernah ada hadis? Orang yang keluar cari nafkah untuk keluarga, kemudian mereka diganti sampai mempertahankan dirinya, maka mereka ketika meninggal dalam keadaan syahid. Jadi mati syahid itu tidak harus bikin perang kalau tidak ada perang. Syahid itu tidak harus bikin perang kalau tidak ada perang. Sampai dikatakan dalam hadis yang sama, misalnya orang itu dapat gelar syahid walaupun dia mati di atas tempat tidur, walaupun dia tidur di atas tempat tidur, dia menginginkan manusia, tapi belum Allah izinkan itu apa? Berperang. Dia berjuang dengan harta, dia berjuang dengan diri, dia berjuang sekuat, tapi Allah izinkan dia wafat di atas tempat. Apakah dia bisa mendapatkan gelar syahid? Dan hati-hati orang-orang yang tahu membunuh orang tanpa hak. Diingatkan lagi, man qatala mu'ahdan lam yara ra'atan jannah fa inna bid'aha tujadu min masirati al-barik. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid, apa kafir mu'ahid? Orang kafir yang dijamin keamanannya di satu negeri. Di negeri Indonesia kan agama adalah Islam, ya kan? Selain Islam berarti agamanya kan dilindungi. Nah, itu namanya kafir mu'ahid. Kalau kita membunuh tanpa sebab, karena tidak mencium bau surga, tidak mencium bau surga, sedangkan bau surga itu tercium pada perjalanan sejauh 40 tahun. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya perdagangan orang-orang yang beriman adalah perdagangan dengan Allah Azza wa Jalla, yang Allah akan berikan pahala bagi mereka dengan pahala yang tertinggi. Jadi jangan khawatir kalau tidak ada jihad di zaman kita, tidak usah khawatir, banyak amalan yang bisa kita kerjakan dan itu bernilai jihad di sisi Allah Subhanahu. Kemudian yang kelima, orang-orang yang menang itu orang-orang yang sabar. Ini di antara perkara yang benar, yang sabar. Kata Allah, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fataqabbuluhum syukriya hatta ansawhum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhum yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya ada sekelompok di antara hamba-Mu Allah, mereka berdoa, ya Allah ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Lalu kamu menjadikan mereka dua ejekan. Orang yang berdoa tadi diejek oleh manusia, sehingga kesibukan kalian mengejek mereka menjadikan mereka atau kalian lupa. Orang yang berdoa tadi minta diturunkan rahmat kepadanya, kemudian orang ini diejek sama orang. Mungkin karena dia bukan orang kaya, mungkin dia bukan orang yang punya jabatan, maka dihinakan. Sampai orang-orang yang menghina itu lupa kepada Allah Subhanahu. Adalah orang yang selalu tertawa mereka
Sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Apa kata Allah? Allah akan berikan apa yang mereka berikan. Kata apa? Karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Hati-hati, ada orang-orang yang kita remehkan, dia bersabar. Itu mereka di sisi Allah jauh lebih besar daripada manusia. Karena kesabaran mereka. Dan kita tahu kesabaran ketika kesabaran ketika melaksanakan perintah Allah, kesabaran ketika meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah, yang ketiga kesabaran ketika menjalankan ketentuan Allah. Dan janganlah kita sibuk dengan apa penilaian manusia. Ada manusia yang sibuk dengan penilaian manusia. Bingung, dikatain orang lain, dikatain orang lain, itu gak usah sibuk. Yang penting dari kita apa? Kita tidak bermaksiat kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah. Mau orang mau main apa, Antum pernah lihat orang yang kerjaannya mengumpulkan paku di jalan, bawa sendal itu jalan, pakunya nempel, itu pahalanya besar. Pahala orang itu besar. Karena apa? Tadi menyebutkan wa ma'atul ada al-tari enggak iman, dan menyingkirkan gangguan dari jalan bagian dari iman. Pahalanya besar, untungnya besar. Yang mengumpulkan paku itu kalau ditimbang rumah itu kadang 1 kilo, jarak 1 kilo mungkin bisa dapat 3-4 kilo gitu paku. Dan kalau di Jakarta mungkin dapat banyak karena itu banyak orang yang berpaku, terutama yang dekat. Ada pekerjaan remeh, tapi mulia di sisi Allah. Ada di Surabaya seorang kakek-kakek tukang beca. Kerjanya apa? Kalau ada lubang bertambah, diambilkan barang, disusun supaya lubangnya itu. Tukang beca itu. Pekerjaannya mulia. Ada orang-orang kerjaannya itu mulia, remeh di matanya, tapi mulia di mata Allah Subhanahu. Walaupun manusia tertawa, jangan ambil pusing, jangan ambil pusing. Kemudian di antara sini mereka orang-orang yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang jujur. Jujur apa? Yang pertama jujur iman. Yang kedua akhlaknya jujur. Mereka itu yang benar kepada Allah Subhanahu. Allah mengatakan qala Allahu hadza yawman yanfa'u as-sabiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika al-fawzul 'azim. Allah berfirman, hadza yawmun yanfa'u as-sabiqin. Hari ini hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Bermanfaat apa? Sidquhum, terhadap kejujuran mereka, kejujuran iman mereka. Orang-orang yang menjaga imannya itu nanti Allah balas mereka. Imannya tidak diabaikan, imannya tidak dijual, walaupun dia dalam keadaan apa, walaupun dia harus berberikan, tetap dia dalam keadaan berberikan. Maka balasannya di surga, balasannya di surga. Di dunia apa? Allah beri dia tetap. Contoh orang seperti ini apa? Pernah dengar seorang wanita namanya Asia bintu Muzana. Asia. Siapa Asia? Istrinya Firaun. Dikatakan Nabi Asia ini termasuk 4 wanita penghuni
penghulu surga. Istrinya Fir'aun. Di sini ada Fir'aun. Apa yang dikerjakan sama Asia sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan bangunan di surga? Dia bersabar terhadap godaan dari Fir'aun dan tentara. Disiksa sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang riwayat hadis ini disahkan oleh Imam Al-Albani, di antara manusia yang melihat tempatnya di surga sebelum dia masuk surga asik. Makanya ketika disiksa sama Fir'aun, dia tersebut karena sudah melihat terhadap apa yang dia bersama. Di sini letaknya kalau orang jujur imannya, apapun yang dia dapat, dia tenang. Dia tidak gelisah orang mau sibuk mencibir, mempertawai, menghina, memuja, tidak berusaha. Makanya ada apa? Kalau saya melihat ada orang saudara kita yang tempat tinggalnya itu di samping kali. Di kali tempat tinggalnya bisa dibawa kemana-mana. Bukan keong, gerobak. Orang yang tempat tinggalnya bisa dibawa kemana-mana. Kita ingin bisa mereka. Mereka itu diantara orang yang paling nikmat hidup. Mengapa saya katakan nikmat? Tidur dimanapun bisa. Tinggal diberhentikan gerobaknya, disusun dosa, tidur. Saya sampai bayangkan lihat orang seperti itu. Ini kalau saya di sini 2 menit masuk lagi. Karena jelas nanti masuk lagi. Tapi orang ini tak tidur. Gak mikirin bayar kontrakan, orang gak kontrak. Ya, gak mikirin bayar listrik, orang gak pakai listrik. Gak mikirin bayar anak. Orang dia nantinya paling dia di tempat-tempat umum dia kan, ya, tidak pusing. Apa yang kita pusing mereka tidak pusing. Tidak pusing beli obat serangga. Dia tidur serangga lewat jalan ini. Coba kita ada bernyamuk satu jam tidak bisa tidur. Maka orang-orang semacam itu orang-orang yang sabar, yang jujur iman, orang yang tenang. Ada kita menemui 2 hal yang berbeda. Ada orang rumahnya besar, makanannya enak, jabatannya luar biasa, hidupnya dalam. Ada kita punya teman, rumahnya sederhana, ngontrak, gajinya secukupnya, kerjanya ada. Kalau kamu datang ke rumah pun boleh pakai di rumah. Makan seadanya. Tuhan yang berbeda. Maka apa? Kenikmatan hidup itu bukan dari harta yang macam-macam. Kenikmatan hidup itu dari apa? Ketenangan. Nabi memberikan satu rumus. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang disampaikan dari sahabat Abu Al-As radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qala'a Allahu biman. Yang pertama, qad aflaha man aslam, telah beruntung, telah menang orang yang aslam, yang masuk ke dalam Islam, yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Wa ruziqa kafafa, dan diberikan rezeki cukup, bukan berlebih. Diberikan rezeki cukup, kafafa rezeki cukup. Kemudian yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu biman, dan Allah jadikan dia merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Aslama
berusi maka bapak. Kalau ini kita beda, ayo tetap. Mau apa yang mau berikan? Ya. Jadi di antara beberapa sifat orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu. Kemenangan yang di mana? Di dunia, tapi yang paling penting di akhirat. Karena apa? Ujiannya dunia dibandingkan ujiannya akhirat seberapa? Kita di dunia berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Di akhirat selama-lamanya. Maka Allah berikan ciri-ciri orang seperti yang disebutkan tadi, kemenangan terutama di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini tentang ciri orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan jika ada waktu beberapa saat untuk bertanya. Bertanya. Iya, ini ada dua pertanyaan yang masuk. Yang pertama, saya mempunyai teman yang berkeyakinan bahwa Al-Quran atau Mushaf itu bisa dijadikan semacam jimat. Jadi teman saya mempunyai Al-Quran yang ditaruh di ruang tamu atau di kamar, dan dia mengatakan bahwa ini untuk menolak bala atau agar setan tidak masuk ke rumahnya. Yang pertanyaannya, selama aku Al-Quran emangnya tidak ada bala? Tadi itu di sana. Selama Al-Quran itu ada di rumah aku, ada bala, ada setan apa? Kalau aku cuma naruh Al-Quran dan aku baca, setannya tambah senang, bukan tambah lari. Karena yang ditakut oleh siapa itu baca Al-Quran, bukan Al-Quran. Aku mau Al-Quran yang punya satu pintu, tidak ada manfaatnya. Ketika kita tanya sama orang-orang seperti ini, dan ada orang-orang yang akan jual bukunya Quran sebagai jimat, terutama yang bentuknya kecil-kecil. Nanti ditaruh di mobil, ditaruh di bisa. Dan faedahnya Al-Quran kalau tidak kita baca, tidak kita amalkan. Bagi orang yang seperti ini kita akan sama mereka, Bu atau Pak, pernah tidak waktu ibu naruh Quran ini terhindar? Atau galak sama sekali tidak? Anda yakin jawabannya tidak? Karena kesenangan dan kesedihan itu sesuatu yang berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Lalu bagaimana caranya Quran ini bermanfaat? Dibaca, diamalkan, dikerjakan. Baru Al-Quran ini menjadi apa? Rabi'atul qulub, sebagai pancaran sinar di hati. Adapun Quran digunakan untuk menolak bala, Anda belum pernah dengar semenjak zaman Nabi SAW Al-Quran mushafnya dijadikan penolak bala. Apalagi di zaman Nabi tidak ada mushaf. Tujuan Al-Quran itu ditulis untuk dibaca, bukan jadi bacaan. Jangankan bala, orang yang tidak kita sukai masuk ke dalam rumah kita pun ada bisa menolak, karena bukan kegunaannya. Aku nggak pernah coba berkeyakinan Quran aku taruh, misalnya taruh lemari di sampingnya itu supaya yang tidak saya senangi tidak bisa masuk ke rumah saya. Datang aja orang yang nggak senang sama aku, ketok pintu, membeli. Bukan keperuntukan, bukan keperuntukan. Ya orang semacam ini dinasehati, dibacakan isinya Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada tujuannya apa Al-Quran? Syifa, sebagai penanganan obat, bukan untuk apa namanya
dijadikan jimat seperti yang kata tidak ada perintah. Iya, kemudian pertanyaan yang kedua, setiap pagi sebelum saya berangkat kerja atau berjualan, saya melakukan sholat duha, dan di dalam sholat itu saya selalu berdoa agar pekerjaan saya berhasil atau dagangannya laris. Ini pertanyaannya, apakah hal ini dibenarkan atau tidak? Nah, banyak di antara anggota manusia menganggap sholat duha ini sholat pembuka rezeki. Jadi kalau ingin rezekinya ada sholat duha, sebetulnya dua hal yang berbeda. Kalau apa yang dikatakan sholat duha ada masalah. Cuma keyakinannya dirubah. Bahwasanya apa? Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang halal, syarat yang penting. Yang pertama, perbaiki sholat kita semuanya, bukan sholat duha, sholat wajib. Terutama apa? Sholat yang di situ manusia sulit menjalankan. Subuh, asar, tapi semuanya dijaga. Terutama sholat subuh dan sholat asar. Karena apa? Orang lagi panas-panasnya itu bangun subuh itu sulit dan minta ampun. Kecuali yang biasa. Kalau yang tidak biasa, kenapa demikian? Karena tadi orang yang tidur itu kepalanya diikat sama setan 3 ikat. Yang ikat bukan manusia tapi setan. Gimana cara lepasnya? Bangun, baca doa, kemudian di kamar mandi dulu, kemudian sholat subuh supaya ikatannya hilang. Kata Nabi apa? Barang siapa yang baru dia berdoa, pergi wudu, kemudian sholat subuh, nanti paginya dalam keadaan di antara dalam keadaan rezeki insya Allah. Kemudian asar, kenapa asar itu sulit? Karena waktu capek-capek dan kurang kerja itu capek ini ngumpul di sini. Begitu sampai duduk di rumah, muadzinnya ada. Kadang-kadang aku malas sholat. Jangan sholat. Karena apa? Dikatakan para ulama, sholat ini mafatihul rizq. Sholat ini bukan rezeki. Kalau kita jaga sholatnya Allah, Allah jaga rezeki. Di antara sholat tersebut ada sholat-sholat sunnah. Saya tidak mengatakan tidak sholat duha, tidak. Karena sholat duha ini di antara keutamaan yang besar di sisi Allah. Tapi jangan genpu, jangan khusyuk sholat duhanya, tapi sholat wajibnya ambil. Sholat wajibnya penting, kemudian ditambah dengan sholat. Kemudian di antara perkara yang membuka rezekinya seseorang, yang pertama, kalau setelah kaitannya hubungan dengan Allah berarti sholat, kemudian tauhidnya dijaga. Yang kedua, kalau punya orang tua, minta doanya orang tua. Karena doanya orang tua ini di antara perkara yang mudah dijaga oleh Allah Subhanahu. Dan buktinya banyak, buktinya itu banyak. Yang ketiga, kalau aku kepingin rezekinya lapang, gampang, banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Insya Allah berikan. Ini di antara beberapa hal. Kalau kita ini lapang rezeki. Nah, ada yang lainnya? Pertanyaan yang ketiga, apakah orang yang melakukan perbuatan dosa atau syirik itu bisa membatalkan amal soleh
yang semua atau sebagian saja. Nah, orang yang berdosa tidaklah Allah berikan hukuman kecuali dosanya saja. Ini yang saya berbicara selain syirik. Apakah dosa itu bisa dilebur? Bisa dengan amal saleh. Bahkan disebutkan dalam banyak hadis, dosa itu bisa dihilangkan dengan amal perbuatan baik. Sebagaimana Nabi mengatakan, fa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, yang mana perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan jelek. Ini di luar syirik. Bagaimana dengan syirik? Ada dua. Syirik kecil atau syirik besar. Kalau syirik kecil, maka dia akan menghapus amalan yang dia berbuat syirik di dalam. Misalnya kita sholat, di tengah-tengah sholat kita muncul perasaan riya, ujub. Sholat hari paling luar biasa dan satu masjid sholat hari paling top. Munculnya apa? Di tengah-tengah sholat. Kalau hal ini tidak dihilangkan dan dia tidak minta ampun kepada Allah di tengah-tengah sholat itu, habis pahala sholat dia. Tapi kalau dia di tengah-tengah sholat dia menerima hal ini dengan minta ampun kepada Allah istighfar, insya Allah sholatnya masih mendapatkan pahala. Tapi kalau dari awal dia melaksanakan sholat dia sudah riya, Allah tidak ada pahala habis sholat. Adapun dosa, ada syirik akbar, syirik besar, maka syirik ini akan memakan amal perbuatan kita semua. Sebagaimana Allah mengatakan, la in asyrakta la yaqta'u. Kalau kau bersyirik, habis amal. Yang maksud di sini adalah syirik. Makanya hati-hati kita dengan perbuatan syirik. Mengapa kita hati-hati? Karena begitu kita betul-betul syirik besar habis. Tapi apakah syirik besar bisa diatur? Bisa kalau kita tobat. Kita bisa kalau kita tobat. Tapi kalau kita yang itu apa? Kalau kita berbuat syirik besar tapi tidak sadar kalau kita berbuat syirik, ini yang bahaya. Yang diistilahkan para ulama adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kita berbuat syirik tapi tidak rasa berbuat syirik. Ini yang bahaya. Kami tidak rasa berbuat syirik, ini yang bahaya. Akan mengambil amalan kita habis. Makanya syirik besar ataupun kecil ada. Kalau mau beramal itu Allah, jangan dia caranya bagaimana? Mau kita sholat sendirian di rumah atau di masjid, ya sama. Jangan gara-gara di masjid sholat lama. Begitu sholat di rumah pakai tema yang dibaca ya Allah tidak atau tidak. Mau sholat di rumah, sholat sunnah, atau sholat di masjid kita sholat sunnah, bisa. Itu untuk melatih kita dari apa? Dari perasaan. Nah, ada yang lagi. Nah, Ustaz, ini sekitar hal yang tanya mungkin ada yang tidak diketahui. Saya bilang, saya tidak mengenali. Biasanya kalau dari rumah ke sini ke masjid itu tidak memakai kaki atau kaki berjalan naik motor. Terus apakah ini termasuk di dalam ayat waktu saya bisa dilihat di Abu Sikun Abu Sikun waktu saya dilihat Abu Sikun apa termasuk berjuang di jalan Allah dengan amal jiwanya dan jiwa dan hartanya.
kalimat sabil atau jalan atau masyarakat dalam hadis yang lainnya itu tidak harus nyata-nyata jalan kaki. Kalau nyata-nyata jalan kaki kasihan yang rumahnya jalan. Karena Nabi mengatakan salah kalimat yang tadi sufi ilman sahabat Allah dibalik belajarnya. Barang siapa yang berjalan di sana jalan di mana dia mencari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Di sini kaitannya kan jalan, salah jalan. Apakah harus jalan kaki yang lama? Hasilnya jauh. Sama seperti apa? Mending kalau jalannya itu masih satu kota. Ada orang yang ingin belajar Madinah. Oh, ini menyelisih masalah, tidak jalan. Hasilnya disuruh jalan dari Indonesia ke Madinah, berapa bulan? Artinya apa? Jalan di sini itu kalimat umum. Kalimat umum. Orang yang berselisih katakan tadi wajah dan berjuang berjalan. Memang namanya berjihad. Tapi apakah berjuang itu harus semua jihad? Jawabannya enggak. Jawabannya ini kalimat yang sifatnya umum. Artinya siapapun yang berjalan mencari ilmu, berjuang berjalan Allah dengan caranya masing-masing, insya Allah mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Walaupun caranya tidak mutlak langsung seperti itu. Sama seperti misalnya kemarin kan baru Idul Adha. Di antara sunnahnya Nabi kalau berjalan ke masjid dan pulangnya dengan jalan yang berbeda. Karena mereka jalan. Apakah harus jalan? Ya tidak. Ya kalau masjidnya dekat jalan. Nah kalau masjidnya jauh, masa disuruh jalan juga? Ya sampai di sana sholatnya habis. Sunnahnya apa? Kita naik sepeda motor ke masjid, pulangnya cari jalan yang berbeda. Dan jalan alternatif. Untuknya apa tujuannya Nabi menyuruh kita itu? Tujuannya untuk syiar, mengagungkan Allah. Ketika kita jalan lagi kita bertakbir. Ketika sholat kita kita Idul Fitri, tujuannya apa? Kita bertakbir Allah dan jalan yang berbeda supaya apa? Syiar. Jadi kalimat salah atau kalimat jalan ada di situ, kalimat sifatnya umum, tidak harus relevan. Nah, yang lainnya, Fadhal. Terus yang saya tahu itu ternyata tuan rumah itu ada yang rumah itu saya melihat itu melakukan kesyirikan gitu. Apa saya itu harus tidak gitu? Artinya melakukan kesyirikan enggak? Artinya melakukan kesyirikan enggak? Enggak. Sudah usah. Terus rumahnya ada hal-hal yang berbau syirik? Enggak. Sama seperti aku bermuamalah sama orang kafir. Beli barang sama orang kafir boleh enggak? Boleh. Bisa mana bilang? Hukumnya aku bermuamalah aku misalnya kontrak rumah atau ngekos yang tidak kos-kosan itu apa? Tidak ada masalah. Ada masalah. Kecuali rumah itu atau tempat kontrakan itu ada perkara yang berbau syirik. Atau tidak. Misalnya apa? Ada pohon patung misalnya. Atau ada perkara-perkara yang di situ berbau ritual. Misalnya orangnya adalah ada pemujaan di situ di rumah yang itu cari yang lain. Tapi selama rumahnya itu bebas, tidak ada unsur-unsur itu,
maka bermuamalah dengan mereka ngomongin apa? Tidak ada masalah. Bebas. Kecuali yang bermasalah kalau aku berbuat syirik, kalau aku berbuat syirik tidak ada. Nah, ini kalau korban Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini saya tetangga saya itu suka ragu dan begitu Pak Ustaz. Tapi saya terang ya akan ikut mendengarkan itu, tapi sebenarnya saya ingkari. Bagaimana itu Ustaz? Tidak ada masalah ya. Yang jadi manusia memang mungkin kita tergantung, tapi kita tidak bisa melakukan apa kesan Islam. Tidak bisa. Sama seperti ini. Kita datang ke pasar, ke mall, ke plaza. Tujuannya kita makan atau beli sepatu. Apakah terus ketika kita masuk tidak bisa. Pokoknya ada masalah. Minimal kita memberikan Yesus. Kalau bisa memberikan nasihat lebih baik, tapi masa jangan. Bagaimana cara nasihatnya? Misalnya kalau dia nyetel dangdut, kapan-kapan aku nyetel sama. Tapi jangan bantu apalagi nanti ada bantu ya. Setelah ceramah secukupnya. Dan jangan langsung aku nyetel musik, bukan haram jangan. Setelah masalah akhlak, bagaimana berakhlak dengan terang itu sambil aku berdakwah secara tidak langsung. Ada mereka apapun yaitu di luar kewenangan kita. Itu di luar kewenangan. Dan kita tidak bisa dihukumi dengan itu karena lain lagi kalau tetangganya itu saudara kita, jadi kita nasihatkan. Tapi kalau sudah tetangga saja, hanya tetangga, itu di luar kewenangan. Sama seperti kita di pasar, di kereta, misalnya. Yang mereka itu minimal kita menghindari. Kalau bisa dulu, kalau bisa kita naik taksi atau Pak, mohon dikasih. Tapi kalau nggak bisa, serahkan sama Tuhan. Dan kita ada dihukumi dosa. Karena kita memang bukan dosa. Tapi lain-lain kalau memang mereka sedang dibacakan itu lain-lain. Tapi kalau sudah terpaksa itu. Nah, yang lain. Tentang iman secara banyak kaum muslimin yang tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Tetapi ketika jangankan desa ini, ketika kunci saja dia itu berarti ya Allah di mana kunciku? Apa ini yang dinamakan sebijikan? Kemudian korelasinya dengan Allah mengangkat hambanya yang ada sisa emak atau memang manusia ini kadang-kadang mau enaknya saja. Cari Allah kalau lagi butuh. Kalau bilang butuhnya lupa sama. Di antaranya apa? Kalau lagi kesulitan atau kehilangan sesuatu, dia sholat. Bahkan orang ngomong, kalau kau kehilangan sesuatu, sholat ketemu. Iya kan? Aku bingung, kuncinya hilang. Coba aku sholat. Aku begitu tak ada Allah. Iya. Ya. Kata dia Pak Abu Hanifah, barang yang ketemu sholat hilang. Barang yang ketemu sholat hilang. Ada yang cara Inggris dengan kita sholat. Atau kalau lagi kesulitan, yang disebut nama Allah.
berkaitan dengan iman sekecil di dalam. Iman sekecil di dalam ini selemah-lemahnya. Siapa yang tahu kondisi iman seperti ini? Hanya Allah yang tahu. Apakah kita bisa mengetes? Belajar itu sampai mana keimanan seperti ini? Karena kita tidak tahu ini Allah. Yang tahu kondisi iman seperti ini. Apakah orang yang seperti aku katakan itu imannya seperti di dalam? Tidak seperti itu, Pak. Lebih kecil dari dalam. Karena apa? Dia cuma datang kepada Allah ketika butuh. Sholat dan akal. Hadis Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahu as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan orang-orang di luar Islam itu sholat. Kalau engkau menjalankan sholat, maka hukumnya ada. Di sini para ulama berselisih pendapat. Apakah orang meninggalkan sholat kafir atau tidak? Jumhur mengatakan tidak. Meninggalkan secara mereka. Kalau dia mengatakan sholat tidak wajib, maka sepakat ulama hukumnya ada. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu dia melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar. Akhirnya apakah mereka seperti yang dikatakan Allah bahwasanya imannya seperti bidara lontar? Cuma yang penting satu, dia lemah iman. Dia lemah iman. Orang-orang seperti ini perlu diingat. Mengapa mengingatkan? Karena bisa jadi orang-orang semacam ini melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengeluarkan diri dari Islam. Tapi dia tidak sadar. Contohnya apa? Perbuatan-perbuatan syirik seperti mati cinta, percaya kepada sesuatu padahal itu haknya Allah, tak tunduk seperti tadi. Itu banyak dilakukan orang-orang seperti itu. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena dia pada kondisi iman yang lemah. Dikhawatirkan orang-orang semacam ini dan tak untuk apa bisa keluar dari dalam. Tapi tentu saya katakan dari ini menyatakan seorang itu beriman atau kafir ini bukan hati setiap orang. Lu selalu waktu dan kafir, kafir. Bukan. Yang menentukan orang itu kafir apa tidak yang pernah jelas Allah. Yang bisa menentukan di antara manusia ulama. Ulama. Bukan setiap manusia. Tugasnya kita kasih. Orang-orang seperti ini butuh dinasihati. Karena apa? Sudah jauh dari jalan. Makanya Allah makanya Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat dalam dirinya. Nasihat singkat kata Nabi, ta'araf ilallah firraha ya'rifka bisyirk. Kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan senang, lapar, maka Allah akan mengenalmu ketika engkau dalam keadaan sedih. Jadi jangan mengenal Allah kalau butuh saja. Begitu kepepet, begitu kejepit, wah entah dia makhluk. Begitu senang yang didatangkan Allah. Wah pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke tempat ini. Maka ada seseorang itu mengingat Allah apa saja. Makanya Allah mengatakan wa aqimus shalah dan hendaklah sholat untuk mengingat Allah. Artinya apa? Kalau sudah tidak sholat berarti sudah lupa sama Allah. Nah, cukup. Nah, nah, relasinya dengan Allah akan berada banyak jika ada ya. iman sejauh. Kaitan sama hati itu. Apakah tidak artinya apakah kalau muslimnya seperti yang saya katakan angkat oleh Allah dari neraka? Adapun Allah mengangkat seorang hamba dari neraka ketika menemukan iman itu hak prerogatif Allah. Artinya apa? Ya itu definisinya Allah nanti Allah menyelamatkan yang Allah menghendaki dan Allah tidak salah
Ada tentang Allah menyelamatkan seorang hamba itu maknanya. Ada kalau hadis yang diceritakan di situ memang ya Allah itu memerintahkan di situ. Kata Nabi SAW dalam hadis itu, Allah memerintahkan malaikat turun ke neraka, ya, cari hambaku yang masih punya iman, kemudian selamatkan. Masalah adalah satu, soal posisi kuat menjadi rokok. Siapa yang kuat masuk? Kalau kita baca neraka, siksa yang paling ringan apa? Kakinya tidak lalu neraka, otaknya berdiri. Bagian rokok tak kuat. Bayangkan saja, apalagi pikir kita masuk neraka. Ada orang-orang sekarang yang mengatakan apa sampai rokok yang itu, sampai suruh yang itu rokok. Ini perkataan kafir, perkataan kufur. Orang tak lagi masalah perlu dinasihati. Nah, mungkin kita sudah cukupkan kajian kita di pagi dan siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu